Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak harap semuanya tetap sehat semua ya. Kakak mau mengajak adik-adik semua untuk memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mengundang untuk kita berdoa dulu. Mari lipat tangannya, tundukkan kepala dan tutup matanya. Ikuti kakak berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami boleh berkumpul untuk memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau pimpin ibadah kami agar menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kakak mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri dan kita akan memuji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, kakak persilakan untuk duduk kembali dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, kita akan memuji nama Tuhan. Bapa, Engkau baik. Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, menyembahmu, ku nyanyi haleluya.
Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami duduk diam mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Bagaimana kabarnya? Semoga semua tetap sehat ya. Nah, hari ini kakak mau cerita firman Tuhan. Mari adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita mau baca Alkitab dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 27. Yuk adik-adik kita baca sama-sama. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Nah, kalau adik-adik baca di sini, di ayat 26 dikatakan ada seorang malaikat Tuhan yang sedang berkata kepada siapa? Ya, Filipus. Siapa ya Filipus ini? Nah, Filipus ini adalah seorang murid Tuhan. Dia senang sekali loh bercerita tentang Tuhan Yesus di kota Samaria. Dia menceritakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus yang mati disalib kepada orang-orang banyak. Nah, suatu hari malaikat Tuhan datang kepada Filipus dan berkata, Filipus, pergilah ke jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Apa perintahnya? Disuruh pergi ke jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Di sana adalah jalan yang sunyi, yang sepi. Kira-kira Filipus mau taat gak ya? Iya, Filipus mau taat loh. Dia pergi ke sana walaupun dia belum tahu disuruh ngapain ke sana ya. Dia pergi berjalan ke jalan itu. Dia lihat kanan kiri, jalanannya sepi. Kira-kira Tuhan mau apa ya sama Filipus? Dia berpikir, Tuhan mau suruh apa ya aku? Tapi dia tetap percaya, pasti Tuhan sedang menuntun dia, menolong dia untuk melakukan sesuatu. Jadi dia tetap berjalan di jalan itu dan sambil melihat-lihat, ada orang gak ya? Tidak ada orang. Dia jalan lagi, terus berjalan sampai ia mendengar suara. Coba anak-anak, adik-adik, pasang telinga, suara apa ya ini? Ya, suara kereta. Wah, ada kereta ternyata yang sedang lewat. Lalu Filipus melihat ada kereta. Dan Roh Tuhan berkata kepada Filipus, Filipus, coba kamu mendekat ke kereta itu. Pergilah ke sana. Lalu Filipus bergegas, cepat-cepat pergi ke kereta itu. Dan dilihatnya, wah, ternyata ada seorang bapak yang sedang duduk sambil membaca kitab. Lalu Filipus datang ke sana, ke bapak itu dan berkata, Bapak mengerti kitab yang sedang Bapak baca? Nah, Bapak ini adalah seorang Etiopia. Dia dikatakan seorang sida-sida, pembesar, kepala perbendaharaan Sri Kandake. Dia orang penting. Dan dia sedang membaca sebuah kitab Nabi Yesaya. Tapi jawab Bapak itu, saya tidak mengerti kitab yang saya baca.
Bagaimana saya mengerti? Tidak ada yang menceritakan kepada saya, kata bapak itu. Bapak itu tidak mengerti kitab yang sedang ia baca karena tidak ada yang menjelaskan kepadanya. Lalu Filipus diajak untuk duduk di atas keretanya. Sini Filipus, duduk bersama aku di atas kereta. Lalu duduk, dan itulah Filipus kesempatan untuk bercerita tentang Tuhan Yesus. Kira-kira apa ya ceritanya? Kalau anak-anak baca Kisah Para Rasul 8 ayat 35, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Wah, ternyata ia menceritakan tentang Injil Yesus. Nah, apa yang bisa anak-anak ceritakan ya tentang Tuhan Yesus? Nah, kakak mau kasih tahu, anak-anak boleh ikutin gerakan kakak dan kata-kata kakak. Tuhan Yesus datang dari sorga. Dia berkata bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dia menyembuhkan orang sakit, orang yang lumpuh, dan dia mati di salib untuk menebus dosa kita. Dia mati lalu bangkit pada hari yang ketiga. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Barang siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Nah, kira-kira seperti itu anak-anak. Filipus menceritakan tentang Tuhan Yesus, tentang apa yang dibuat Tuhan Yesus. Wah, ternyata Bapak ini percaya tentang Tuhan Yesus, mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya Bapak ini bertanya, Filipus, boleh nggak ya aku dibaptis? Katanya. Filipus menjawab, boleh kalau Bapak mau percaya Tuhan Yesus, dengan sungguh-sungguh percaya, Bapak boleh dibaptis. Lalu ketika mereka sedang berjalan, mereka melihat ada air. Lalu Filipus membaptis Bapak tadi. Dan Bapak tadi sangat senang, sangat bersuka cita karena percaya sama Tuhan Yesus. Lalu tiba-tiba Roh Tuhan membawa Filipus pergi ke tempat yang lain untuk menceritakan Tuhan Yesus di tempat yang lain. Dan Bapak yang tadi pulang dengan hati yang penuh sukacita. Iya, dia bersuka cita karena akhirnya dia boleh mengerti firman Tuhan, dia boleh percaya tentang Tuhan Yesus. Nah, dari cerita tadi kita diingatkan bahwa Roh Kudus tadi loh yang menolong Filipus untuk berani bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang banyak, termasuk kepada bapak-bapak tadi. Dan Roh Tuhan juga yang menolong bapak tadi mau percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga bapak Ethiopia tadi mau percaya, mau mengasihi Tuhan Yesus dan beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan juga mau supaya kita menceritakan Tuhan Yesus kepada semua orang. Kepada papa mama, kepada adik, kakak, om, tante, dan teman-teman semua. Tapi gimana ya ceritanya ya? Harus cerita apa sih kak? Nah, adik-adik bisa cerita banyak hal. Cerita Tuhan Yesus disalib, cerita Tuhan Yesus sayang sama kita. Dan oh iya, kalau misalnya ada adik atau kakak yang tiba-tiba ketakutan atau takut, sedih, tinggal ingat dan kasih tahu sama kakaknya, kakak gak usah sedih, adik gak usah sedih. Ada siapa? Ada Tuhan Yesus yang menjaga kamu, menjaga kakak, menjaga adik, jadi gak usah takut. Nah, itu adik-adik sudah menceritakan Tuhan Yesus loh. Apalagi ya? Ada lagi nih, kalau adik-adik mau makan, tapi adik-adik lihat, aduh kok mama papa lupa berdoa ya? Atau, kok teman aku lupa berdoa ya? Nah, adik-adik bisa ingetin sebelum makan untuk berdoa. Berterima kasih sama Tuhan Yesus yang sudah kasih makan. Nah, itu juga menceritakan tentang Tuhan Yesus loh. Nah, adik-adik bisa lakukan hal apa saja. Ceritain tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman, kepada papa mama, kepada kakak dan adik-adik yang lain. Nah, itu cerita hari ini. Kiranya adik-adik mau berani ya cerita tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Jadi semua orang bisa kenal Tuhan Yesus dan percaya sama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kakak mau kasih PR nih. Ini dia cara mengerjakannya.
Nah, sebelum kita menutup ibadah kita, kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi. Kita mau nyanyikan pujian Bersaksi Terus Sampai Tuhan Datang. Nah, adik-adik, mari adik-adik berdiri. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau bersaksi buat Tuhan. Yuk anak-anak berdiri, kita nyanyikan dengan sukacita. Bersaksi terus. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Sekali lagi bersaksi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Sekali lagi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah beribadah memuji nama Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami berani menceritakan Tuhan Yesus kepada semua orang, kepada kakak, adik, dan teman-teman yang lain, bahwa Tuhan Yesus sudah menolong kami, menjaga kami, dan menyayangi kami. Dan Tuhan Yesus juga sudah mati di salib untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.